Salam sejahtera rekan-rekan sekalian, saya Dr. Meiti Ardiana, SPJP Konsultan. Selaku Ketua Divisi Prevensi dan Rehabilitasi Kardiovaskular Rumah Sakit Dr. Sutomo, Surabaya. Dalam video ini, kita akan membahas mengenai fit to fly setelah penyakit dan juga prosedur kardiovaskular. Lebih dari 2,75 miliar individu di dunia ini bepergian dengan penerbangan setiap tahunnya. Meskipun angka ini berkurang secara drastis oleh karena pandemi COVID-19, namun dengan stabilisasi situasi pandemi, kita harus siap apabila dalam waktu dekat jumlah penerbangan kembali seperti semula. Sebagai pendahuluan, kemajuan dalam teknologi aviasi dan penerbangan meningkatkan kemungkinan bagi penderita penyakit kardiovaskular untuk terbang dengan aman. Namun sebagai dokter spesialis jantung kita harus mengetahui dampak penerbangan atau air travel pada kesehatan kardiovaskular dan risiko komplikasi pada kondisi penyakit jantung yang sudah ada sebelumnya. Iskemia miokard adalah causa paling umum dari cardiac events selama perjalanan udara. Insiden kejadian deep vein thrombosis atau DVT mencapai 5,4% pada kelompok berisiko tinggi yang terbang dengan durasi rata-rata 12,4 jam. Resiko tromboembolisme vena 3 kali lebih tinggi pada penerbangan jarak jauh. Berikut adalah perubahan fisiologis yang terjadi selama perjalanan udara, yaitu terjadi penurunan tekanan atmosfer, terjadi penurunan kelembapan udara, ekspansi gas, imobilisasi yang berkepanjangan, peningkatan stres fisik dan emosional, terutama pada penumpang yang baru pertama kali terbang. Penurunan tekanan atmosfer terjadi secara gradual. Semakin tinggi penerbangan kita di udara, maka semakin rendah tekanan atmosfernya. Pada penerbangan 10.000 kaki, tekanan atmosfer ada pada 523 mm air raksa. Pada penerbangan 50.000 kaki, tekanan atmosfer ada pada 87 mm air raksa. Sedangkan tekanan oksigen pada permukaan air adalah 159 mm air raksa. Dan tekanan oksigen pada 50.000 kaki adalah 18 mm air raksa. Penurunan tekanan atmosfer yang menyebabkan penurunan tekanan oksigen akan menyebabkan hipoksia hipobarik pada sistem kardiovaskular yang ditandai oleh vasodilatasi pembuluh darah koroner, vasodilatasi dari brain vascular bed, vasokonstriksi pembuluh darah pulmoner, peningkatan tekanan di arteri pulmonalis, peningkatan laju jantung, peningkatan resistensi vaskular sistemik, peningkatan kontraktilitas miokard, serta peningkatan curah jantung. Selain perubahan fisiologis, pada perjalanan udara dengan durasi lama, penumpang akan berada pada posisi imobilisasi yang berkepanjangan. Posisi imobilisasi yang berkepanjangan akan menghasilkan kondisi stasis vena. Lantas pada penumpang yang sebelumnya memiliki resiko tromboemboli seperti riwayat penyakit tromboemboli vena, riwayat insufisiensi vena, dan atau kondisi hiperkoagulabilitas sebelumnya, maka kondisi stasis vena akan semakin meningkatkan kejadian deep vein thrombosis dan atau tromboemboli lainnya. Mengingat perubahan fisiologis di ketinggian, termasuk peningkatan ventilasi, heart rate, tekanan darah sistolik, dan penurunan tekanan oksigen, penumpang dengan penyakit CAD atau coronary artery disease mungkin lebih mudah mengalami gejala angina dibandingkan dengan kondisi di permukaan tanah. Ketinggian kabin hingga 8.000 kaki yang sesuai dengan ketinggian penerbangan komersial reguler biasanya tidak menimbulkan bahaya bagi pasien dengan CAD yang stabil dan toleransi olahraga yang baik. Individu dengan CAD yang stabil dan riwayat infark miokard lama atau old myocard infarct dapat bepergian dengan aman, dengan rekomendasi untuk membawa obat-obatan yang biasa mereka konsumsi, serta short-acting nitrates.
Mereka disarankan untuk datang lebih awal dan mencari bantuan dengan transportasi pribadi di bandara jika diperlukan untuk mengurangi stres dan kecemasan. Yang penting, penyesuaian waktu pengobatan terjadwal diperlukan untuk penerbangan yang melintasi zona waktu. Oleh karena itu, transisi ini harus direncanakan dari sebelumnya. Di sisi lain, penumpang dengan gejala kardiovaskular yang tidak stabil atau tidak jelas harus dilarang untuk terbang. Modifikasi pengobatan dan evaluasi tambahan seringkali diperlukan sebelum izin terbang diberikan. Pada pasien miokard infark akut yang stabil, menetapkan waktu tunggu yang aman setelah kejadian koroner akut sebelum perjalanan udara adalah hal yang terpenting untuk meminimalkan resiko dalam penerbangan. Di antara berbagai pedoman, waktu tunggu setelah miokard infark akut berkisar dari 3 hari hingga 2 minggu, tergantung terutama pada resiko penumpang. Namun, ada konsensus bahwa perjalanan udara 2 minggu setelah miokard infark akut aman, tanpa memerlukan pengawalan medis atau oksigen tambahan. Dan resiko kejadian jantung yang merugikan pun minimal. Di era pengobatan STEMI saat ini, tes treadmill sebelum pulang atau rujukan ke rehabilitasi jantung direkomendasikan untuk pasien yang diobati dengan fibrinolisis yang tidak memiliki angiogram koroner tindak lanjut untuk menentukan beban iskemik mereka. Penumpang serupa juga dapat memperoleh manfaat dari pengujian stres olahraga sebelum perjalanan udara. Penumpang dengan miokard infark yang kompleks atau dengan kapasitas fungsional yang terbatas harus menunggu lebih dari 2 minggu, setidaknya sampai mereka stabil secara medis pada regimen pengobatan yang direkomendasikan. Penumpang dengan chronic heart failure yang stabil tanpa gejala baru dan pengobatan yang terkontrol biasanya dapat mentolerir perjalanan udara dan hipoksia yang ringan. Suplementasi oksigen umumnya direkomendasikan pada pasien dengan NIHA Functional Class 3 atau 4 dan atau pasien dengan saturasi oksigen arteri dasar kurang dari 92% pada permukaan laut. Gagal jantung dekompensasi berat merupakan kontraindikasi mutlak untuk perjalanan udara. Penumpang dengan NIHA kelas 4 dengan gejala yang limiting disarankan untuk tidak terbang tanpa persiapan khusus dan ketersediaan oksigen konsentrat dalam penerbangan. Pasien-pasien tersebut disarankan untuk menggunakan transportasi pribadi di bandara dan juga untuk mengurangi aktivitas sebelum bepergian. Penumpang dengan gagal jantung kongestif harus disarankan untuk menghindari konsumsi makanan dalam penerbangan, yang seringkali cukup tinggi kandungan natriumnya. Selain itu, direkomendasikan untuk menghindari alkohol dan minuman berkafein, serta minum cairan cukup tidak berlebihan selama penerbangan. Penumpang yang bepergian dengan hipertensi arteri pulmonal menimbulkan perubahan kompleks yang terjadi pada pembuluh darah pulmonal dan berpotensi berefek pada fungsi ventrikel kanan saat terkena kondisi kabin. Pembuluh darah pulmonal diketahui berkonstriksi dengan cepat selama beberapa menit sebagai respons terhadap hipoksia yang dapat meningkatkan tekanan arteri pulmonalis. Durasi penerbangan dan penggunaan oksigen tambahan saat istirahat adalah dua faktor terpenting untuk memprediksi desaturasi yang signifikan selama perjalanan udara. Sehingga penilaian yang cermat terhadap kelompok penumpang ini harus dilakukan sebelum mengizinkannya untuk perjalanan udara. British Thoracic Society merekomendasikan bahwa izin perjalanan udara untuk pasien dengan pulmonary arterial hypertension harus dibuat berdasarkan tingkat oksigen istirahat dan klasifikasi NIHA. Penumpang yang menggunakan suplementasi oksigen di permukaan laut cenderung membutuhkan lebih banyak oksigen selama perjalanan udara. Pasien dengan pulmonary arterial hypertension dengan NIHA kelas 1 atau 2 dapat melakukan perjalanan tanpa oksigen tambahan. Sedangkan mereka dengan gejala kelas 3 atau 4 harus menerima oksigen dalam penerbangan. Hipoksia dan peningkatan aktivasi simpatis dapat meningkatkan risiko aritmia jantung di ketinggian. Namun, kejadian aritmia yang signifikan selama perjalanan udara jarang terjadi.
Mayoritas serangan jantung, yaitu 59%, terjadi selama penerbangan, di mana 22% disebabkan oleh fibrilasi ventrikel. Jadi, masih belum diketahui apakah hipoksia selama perjalanan udara menghasilkan peningkatan kecenderungan untuk aritmia ventrikel yang berkelanjutan. Penumpang dengan aritmia jantung kronis seperti fibrilasi atrium yang permanen harus stabil dengan kontrol laju obat dan antikoagulasi yang sesuai sebelum terbang. Penumpang dengan aritmia jantung yang signifikan yang tidak terkontrol harus menghindari perjalanan udara. Kekhawatiran bagi individu yang memiliki ICD atau alat pacu jantung adalah melewati pos pemeriksaan keamanan. Kedua perangkat ini dapat memicu detektor logam bandara. Jadi semua pengguna ICD atau pacemaker harus membawa kartu informasi dengan jenis perangkat, detail implantasi, dan informasi kontak dokter serta informasi kontak pabrik. Beberapa penelitian melaporkan tidak ada interferensi atau dampak signifikan antara ICD atau pacemaker dan perangkat keamanan, termasuk detektor logam genggam dan perangkat pesawat terbang. Berikut adalah contoh dari beberapa alat oxygen concentrators yang berfungsi untuk memekatkan atau meningkatkan konsentrasi oksigen. Alat ini portable dan dapat dibawa saat naik pesawat. Penumpang pasca PCI elektif tanpa komplikasi dan tanpa pemasangan stent dinilai aman untuk bepergian pada hari berikutnya jika stabil secara klinis. Namun kasus PCI tanpa komplikasi dan pemasangan stent karena kondisi hipoksia yang mengganggu fibrinolisis dan mengaktifkan kaskade koagulasi yang dapat meningkatkan risiko trombosis intrastent disarankan untuk menunggu setidaknya 2 hari setelah prosedur. Di sisi lain, mereka dengan PCI yang rumit atau dengan status medis yang lemah sebelum PCI harus menunggu selama 1 hingga 2 minggu dan dievaluasi kembali sebelum terbang. Penumpang yang baru saja menjalani coronary artery bypass graft atau CABG beresiko mengalami ekspansi gas yang terperangkap, sehingga biasanya diperlukan 3-10 hari agar gas dapat diserap dengan sempurna. Meskipun belum ada pedoman khusus untuk perjalanan udara setelah CABG, pasien tidak diizinkan bepergian dalam waktu 10 hari setelah CABG tanpa komplikasi. Evaluasi klinis sebelum perjalanan penting untuk memastikan perjalanan pasca operasi yang stabil dan untuk menyingkirkan gagal jantung kongestif, aritmia maligna, atau iskemia residual. Sebagian besar penumpang dapat terbang dengan aman dalam waktu 1 hingga 2 hari setelah pemasangan ICD atau alat pacu jantung. Namun sedikit peningkatan risiko pneumotoraks telah dilaporkan. Dalam kasus pneumotoraks yang mempersulit penyisipan perangkat, perjalanan harus ditunda selama 2 minggu dengan bukti resolusi radiografi lengkap. Ablasi jantung dan studi elektrofisiologi dikaitkan dengan peningkatan risiko trombosis karena waktu insersi kateter yang lama, sehingga profilaksis antikoagulan yang tepat diperlukan untuk individu ini sebelum berangkat perjalanan udara, karena mereka dianggap berisiko tinggi untuk kejadian tromboemboli vena. Meskipun perjalanan udara telah dikaitkan dengan risiko kejadian tromboemboli vena, risiko tersebut kecil pada populasi yang sehat, dan sebagian besar kasus tromboemboli vena terjadi pada orang dengan faktor risiko predisposisi. Risiko trombosis meningkat secara signifikan pada penumpang dengan gagal jantung oleh karena peningkatan stasis vena dengan insufisiensi sirkulasi yang sudah mendasari. Kejadian tromboemboli vena dapat berkembang hingga 1 bulan setelah penerbangan jarak jauh, dengan sebagian besar kasus terjadi dalam 1 minggu pertama. Untungnya, emboli paru telah dilaporkan hanya pada sebagian kecil kasus pada proporsi pasien dengan deep vein thrombosis. Meskipun begitu, emboli paru tetap menjadi salah satu penyebab kematian mendadak di antara penumpang dengan jarak jauh.
Aspirin dan obat-obatan antikoagulan tidak direkomendasikan sebagai profilaksis VTE rutin menurut pedoman American College of Chest Physicians. Menggunakan compression stocking, melakukan aktivitas fisik ringan seperti latihan otot betis selama penerbangan, cenderung memiliki beberapa kemanjuran dalam pencegahan tromboemboli vena. Gradual compression stocking di bawah lutut direkomendasikan oleh ACCP selama perjalanan jarak jauh hanya pada mereka yang beresiko sangat tinggi untuk kejadian tromboemboli vena, yaitu kejadian tromboemboli vena sebelumnya, maligneksia aktif, pasca operasi baru-baru ini, usia lanjut, gangguan tromboemboli, obesitas berat, atau pasien yang hamil. Sebagai kesimpulan, beberapa perubahan fisiologis terjadi selama perjalanan udara sebagai konsekuensi dari perubahan atmosfer yang ditemui di kabin, termasuk peningkatan denyut jantung, peningkatan volume tidal, dan penurunan tekanan parsial oksigen arteri. Perubahan ini harus diperhitungkan pada penumpang dengan kondisi jantung untuk menstratifikasi resiko dan menerapkan penilaian klinis yang tepat dan aman saat menentukan apakah perjalanan udara aman bagi mereka. Perjalanan udara bagi mereka dengan penyakit jantung stabil biasanya aman tanpa perlu evaluasi lebih lanjut. Yang penting, ketika calon penumpang tidak stabil, memiliki resiko tinggi, atau telah menjalani prosedur yang baru, tindakan pencegahan khusus harus direkomendasikan.